Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Gani, NPM 368. Kali ini saya akan mereview sistem informasi manajemen. Materinya database management system. Nah, apa itu database management system? Kali ini saya akan menjelaskan dan mereviewnya. Mulai dari definisinya, mulai dari kelebihan kekurangannya apa, tujuannya, sampai ke aplikasi pendukungnya apa. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, agar tidak bertele-tele atau terlalu panjang. Pengertian DBMS atau Database Management System adalah suatu sistem atau software yang dikelola khusus untuk memanage database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak penggunanya. Nah, tujuan utama penggunaan database dalam jaringan komputer adalah untuk menghindari kekacauan. Kekacauan ini bisa jadi kesalahan penginputan ataupun sebagainya itu. Dalam hal pengelolaan data yang jumlah besar, tentu pasti kemungkinan kesalahannya itu besar juga. Jika datanya jumlahnya besar, maka kesalahannya bisa jadi besar juga. Oke, DBMS merupakan perantara bagi pengguna dan database-nya. Agar dapat berinteraksi dengan DBMS, maka harus memakai bahasa database itu sendiri. Di dalam komputer memiliki fitur-fitur untuk mengakses database itu, bahasa data ya, bisa disebut bahasa data. Oke, yang pertama, Data Definition Language atau bisa disebut DDL. Nah, apa itu DDL? Digunakan untuk menggambarkan desain dari basis data itu, menggambarkan desain atau menerjemahkan suatu bahasa data secara keseluruhan, mulai dari tabel baru, memuat indeks, atau membuat tabel. Nah, yang kedua, ada Data Manipulation Language atau DML. Digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data dari database, menghapus data dari database, dan mengubah data pada dari suatu database. Nah, jadi memanipulasi itu mengubah atau mengupgrade dari data yang terdahulu menjadi data yang terkini atau yang sekarang. Nah, di sini ada beberapa definisi menurut para ahli ya. Nah, menurut Rugo ya, pengertian DBMS atau Database Management System ya, suatu sistem yang dapat menyusun dan mengelola berbagai record menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional. Nah, yang keduanya, menurut Walianto, pengertian DBMS adalah suatu sistem gabungan dan juga perpaduan antara basis data dengan database management system. Dan yang ketiga, menurut CGDate. Nah, CGDate, definisi DBMS adalah tempat atau lokasi untuk sekumpulan berkas data yang sudah terkomputerisasi. Maksud terkomputerisasi, sudah tersinkronisasi atau terhubung dengan komputer dengan tujuan untuk memelihara informasi dan juga memuat informasi tersebut, terutama apabila informasi tersebut sedang dibutuhkan. Jadi database itu sebagai maintenance dari atau pemeliharaan suatu informasi maupun pemuatan dari suatu informasi itu. Sebenarnya banyak sekali definisi-definisi dari database, dari orang-orang atau para ahli. Nah, dalam penerapannya terdapat software atau aplikasi pendukung untuk menggunakan database. Nah, seperti ini contohnya. Oke, nah ini adalah beberapa dari aplikasi pendukung dari database ya. Nah, di sini ada Oracle, ada MySQL, ada Microsoft SQL, ada IBM. Nah, IBM sendiri adalah induk dari atau anak perusahaan dari
Oracle juga. Nah, apa itu SQL? SQL adalah bahasa yang digunakan untuk akses data dalam basis data relasional. Nah, ini contohnya ya. Nah, tadi kalian telah melihat beberapa dari aplikasi pendukung dari database. Nah, kali ini saya akan menyebutkan beberapa atau 3 aja ya komponen dari database management system. Yang pertama ada file manager, komponen yang mengelola ruang di dalam disk dan juga struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan pada disk. Nah, yang kedua komponennya adalah database manager, komponen yang menyediakan interface antara data low level yang terdapat pada basis data dengan program aplikasi serta query. Query itu suatu bahasa dari data ya, suatu data atau penerjemah dari data itu sendiri yang diberikan ke suatu sistem. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir, query processor, komponen yang berfungsi untuk menerjemahkan perintah dalam bahasa query ke instruksi low level yang dapat dimengerti database manager. Nah, jadi ketiga komponen ini saling tersinkronisasi, saling berhubungan. Selanjutnya, kali ini saya akan menyebutkan beberapa atau 3 saja ya, karena memang sangat banyak kelebihan serta kekurangan dari DBMS itu sendiri. Yang pertama kelebihannya, memperbaiki integritas data atau keselarasan data. Nah, yang kedua menjaga keamanan data, bukan keamanan data ya khususnya, agar tidak mudah dilacak oleh hacker atau dihack oleh para hacker jahat. Dan yang ketiga, membantu penetapan standarisasi. Nah, itu 3 kelebihannya. Dan sekarang kekurangannya apa? Kekurangannya, penggunaannya cukup kompleks. Ya, memang datanya sangat banyak, sangat besar skalanya, maka penggunaannya pun sangat kompleks dan sulit kemungkinan. Yang kedua, biaya DBMS tidak sama, tergantung pada lingkungan dan fungsi yang disediakan. Dan yang ketiga, ada tambahan biaya untuk hardware-nya. Ternyata menggunakan database management system itu jauh lebih mahal dibandingkan menggunakan data tradisional yang biasa. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.